Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan tugas Bapak Ibu juga sebagai guru wali yang sudah berlangsung selama 1 semester ini. Kita mempersilahkan kepada anak Fila untuk berbagi praktik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Nah, di sini sebelumnya bulan lalu saya telah mengikuti diklat atau bimbingan teknis di mana saya dan 15 guru BK SMP terpilih sebagai fasilitator daerah untuk mendapatkan materi mengenai 7 jurus BK hebat dari BPJTK, dan ini langsung di bawah naungan Kementerian Dikdasmen atau Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di sini adapun di sini kita bahas hari ini itu mengenai jurus ke-6, bangun kolaborasi. Nanti akan saya jelaskan kenapa tidak langsung 7 jurus. Oke. Jadi, adapun di sini akan saya paparkan mengapa kita akan membahas 7 jurus BK hebat. Jadi yang ini 7 jurus BK hebat ya Bapak Ibu, bukan 7 jurus guru BK hebat. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pertama itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di sini mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non BK yang mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru wali agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan dan konseling dasar. Nah, di sini adapun di sini sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi setiap siswa. Nah, kenapa? Karena di sini kita membutuhkan adanya kolaborasi antara guru BK, guru wali, dan juga wali kelas termasuk guru mata pelajaran. Nah, di sini mengapa 7 jurus BK hebat? Nah, di sini kita bisa lihat di atas di layar Bapak Ibu apa saja 7 jurus BK hebat itu. Yang pertama adalah kenali potensi, kedua kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan ketujuh menata situasi. Dan kita sebentar akan bahas atau berfokus kepada jurus 6 yaitu bangun kolaborasi. Karena jurus 1 dan 5 itu sebenarnya aspek siswa. Sebenarnya tidak salah juga kita bahas langsung 7 jurus, tapi itu kemarin BMTek saya ada 4 hari 3 malam kita bahas khusus 7 jurus, itu pun full dari pagi sampai malam. Jadi kalau kita mau bahas 7 jurus hari ini tuh waktunya tidak akan cukup. Jadi kita akan fokus saja pada bangun kolaborasi yaitu jurus 6. Nah, kemarin yang saya berikan di kelas 9 itu ada jurus 1 kenali potensi dan jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Mengapa saya pilih jurus tersebut ya karena itu yang siswa butuhkan, apalagi kelas 9 itu harus betul-betul paham apa potensi dirinya. Tapi kalau misalnya nanti ada waktu kita akan bahas mengenai ke-7 jurus ini. Apalagi terutama guru wali juga dan wali kelas perlu mengetahui mengenai 7 jurus ini. Nah, jurus yang dimaksud di sini adalah teknik, langkah, tips atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi murid dan memberikan layanan konseling jika murid memiliki problem. Nah, di sini semangat 7 jurus BK hebat ini adalah agar semua guru memiliki kompetensi ke-BK-an. Karena istilah 7 jurus BK hebat ini dipilih secara strategis sebagai hook atau komunikasi yang kuat dan mudah diingat, dan agar dapat menyampaikan pesan bimbingan dan konseling secara lebih positif dan mudah dan menarik. Nah, di sini kita dapat lihat ada urgensi untuk 7 jurus BK hebat untuk semua guru. Yang pertama, di mana zaman terus berubah, di mana tekanan mulai makin membesar, di mana di sini murid hidup di dunia penuh distraksi dan tekanan sosial. Mereka butuh lebih dari sekedar pelajaran. Jadi mereka bukan hanya butuh pelajaran di sekolah, tapi juga dukungan secara psikologis. Nah, itulah mengapa
dan guru BK sebagai arsiteknya. Nah, yang kedua, guru BK bukan sekedar pelengkap sekolah. Nah, peran guru BK adalah untuk membentuk karakter, menguatkan mental, dan jadi tempat untuk berdiskusi dan tempat curhat saat murid memerlukan penguatan. Nah, di sini ini yang nomor 2 sudah saya jalankan setiap hari, karena hampir setiap hari itu ada murid yang datang ke ruangan BK hanya untuk sekedar cerita-cerita atau nah inilah mengapa peran guru BK sangat penting. Dan juga mungkin masih ada yang berpersepsi bahwa guru BK itu tugasnya untuk menghukum siswa atau yang lain. Itu sebenarnya semoga sudah tidak ada yang masih beranggapan seperti itu di sekolah ini, karena sebelum-sebelumnya waktu masih baru di sini menjadi guru BK, biasa itu kalau ada siswa yang bermasalah di kelas atau misalnya main-main di kelas, biasa langsung suruh ke ruang BK. Di situ sebenarnya ya sudah saya jelaskan bahwa kalau masalah seperti itu jangan langsung diserahkan ke guru BK, karena ada tahapannya dalam pemberian layanan, dan itu biasanya sebaiknya ditangani langsung dulu oleh guru mata pelajaran, lalu dialihkan ke guru wali kelasnya. Nah, sekarang sudah ada juga lagi guru wali yang lebih sebaiknya lebih mendalami lagi tentang ilmu BK ini. Nah, yang ketiga, jumlah guru BK belum ideal. Murid yang harus dilayani jauh lebih banyak dari tenaga BK yang tersedia, maka guru non BK perlu juga memahami BK. Ya, yang idealnya itu satu guru BK untuk 150 siswa atau 5 rombel. Sedangkan di sekolah kita ada 280 siswa, dan tambah satu rombel lagi itu sebenarnya sudah seharusnya 2 guru BK. Jadi kalau kita lihat dari idealnya di sekolah ini itu maksud tidak ideal, karena bagaimana satu guru BK bisa melayani 280 siswa secara keseluruhan. Nah, keempat, semua guru harus punya sentuhan BK. Nah, murid harus dilayani jauh lebih banyak dari tenaga BK yang tersedia, dan seringkali murid butuh respon yang pas, tepat waktu dan tepat guna. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya di saat bersamaan ada 281 siswa butuh untuk dikasih bimbingan. Nah, di sini guru BK pasti akan kewalahan. Nah, disinilah mengapa guru wali bisa turun tangan untuk membantu siswa tersebut. Nah, yang kelima, disusun dengan pendekatan baru, ringan, seru, dan ada mata pelajaran, tadi juga guru wali kelas dan guru wali. Nah, setiap guru di Indonesia diharapkan mampu menjadi pendengar, penolong, dan penguat langkah murid. Dan yang ketujuh, akhirnya sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan, baik secara akademis maupun psikologis, tempat di mana setiap anak merasa dilihat dan dimengerti. Nah, untuk Indonesia yang terus bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi di sini inilah mengapa 7 urgensi ini, dan pemerintah Kemendikbudrismen mengeluarkan 7 jurus BK hebat yang harus diimplementasikan kepada seluruh stakeholder sekolah, dan bukan hanya saja kepada guru BK. Nah, oke, selanjutnya kita akan langsung masuk pada jurus 6, yaitu bangun kolaborasi. Sebelumnya itu saya akan bagikan kertas kepada Bapak Ibu guru. Kertas yang di tangannya masing-masing. Jadi di sini bisa dibilang ice breaking. Saya meminta Bapak Ibu untuk mencari tanda tangan dengan masing-masing guru saja ya. Jadi di sini bisa, tapi harus ada batasan. Satu guru boleh tanda tangan 2 kali saja dalam satu lembar itu, dan kita tidak boleh tanda tangan di kertas sendiri. Jadi silakan bergerak Bapak Ibu. Saya pernah kuliah di Australia. Oh, tidak dapat apa saya. Ini Sumarno, ini dapat Ya, bisa 2 Bapak Ibu, maksimal 2. Kalau tidak boleh 2 kali. Saya yang mana tadi Pak?
tidak ada ini harus dicari dulu. Cari dulu. Hah? Oh, iya bisa bisa. Ini mau terus. Kalau beras yang ada ini. Biasa juga Pak. Anu natural. Biar maksimal 2 bere. Iya, kantong di sini nih. Mulai sebenarnya. Sekarang kita akan masuk ke materi jurus 6 yaitu bangun kolaborasi. Jadi kita akan buat 2 kelompok kayaknya, jadi ibu-ibu yang cukup 2 kelompok ini. Tapi yang hitung ki mulai dari pakai sek 1, 2, 1, 1 Pak, 1, 2, 1, 2, Nela 1, Kasusi 2, 1, 2. Oke, jadi ada 2 kelompok. Silakan bergabung kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, oke. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Jadi saya akan membagikan 2 kartu, ada kartu peran, ada kartu kasus. Jadi nanti kita akan memerankan sesuai dengan kartu yang didapatkan, sesuai dengan juga sifatnya. Nah, juga nanti ada kasusnya. Silakan berdiskusi bagaimana caranya untuk mencapai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi kita mulai dulu dari kelompok 1. Diacak. Tidak bisa. Saya anu. Jangan kasih lihat kartu teman kelompok tak. Oke, jadi sekarang saya akan bagikan kartu kasusnya. Kalau kartu kasus bisa dilihat karena harus didiskusikan, tapi kartu perannya jangan kasih lihat teman kelompok tak. Simpan dulu di dalam saya, nanti tidak bisa bermain kalau tidak. Hai, bisa bermain Pak. Oh, ini bisa dia. Apa itu? Tidak lihat ya. Bisa dilihat ini. Baru saya ini bisa mengingat dari sana. Baik, silakan dilihat kasusnya Bapak Ibu, lalu didiskusikan dan harus berperan sesuai dengan kartu yang didapatkan. Jadi kayak bermain peran ini. Nah, bermain peran. Jadi misalnya ini ada satu masalah yang didapat sesuai dengan kartu kasusnya. Nah, jangan kasih tahu sebagai apa. Bisa disebutkan bahwa sebagai misalnya kepala sekolah, tapi jangan disebutkan apa sifatnya itu kepala sekolah. Ya bisa, Pak kreatif, tapi jangan sebutkan sifatnya Bapak Ibu. Jangan disebutkan. Harus bermain peran. Ini kasusnya. Jadi baru ini kasusnya baru harus diskusikan sesuai dengan peran yang didapatkan. Misalnya kalau dapat jangan kasih tahu kita misalnya bicara dan harus menunjukkan sesuai dengan kartu yang didapat. Jadi ceritanya ini dipertemukan ki guru misalnya wali murid sama kepala sekolah, ya harus jadi sesuai dengan itu. Pokoknya harus berdialog sesuai dengan kartu yang didapatkan.
Pilih orang aktif. Aktif, pintar menyanyi, kalau saya kira. Dia yang melapor, Bang, yang melapor. Bapak naik ke kelas. Oh, ada ini. Senior saya. Ya, jadi pengawas harus diposisikan kita sebagai pengawas, mendapat pengawas. Pak ini perdebakan kuliner. Dampaknya tuh jangan sebar di mana-mana Bapak. Oh ya, ini. Arya. Oke, ada kelompok yang bisa langsung. Iya, bisa diimprovisasi. Ya, anggap ada memang siswa yang pernah. Oh ya, Irma, dibully, sering dibully. Oh, tadi ini. Oke, kelompok 1 siap? Oke. Oke, mari kita saksikan kelompok 1. Kasusku di sini suka menyendiri. Seorang murid diketahui sering menangis dan tidak mau ikut kegiatan bersama. Saat ditanya, dia menjawab sedang ada masalah di rumah. Oke, baiklah, kita akan mulai peran acting hari ini. Oke, kamera action. Ini saya mengatakan, Bu, ini ya si Arya ini selalu lompat suka lompat tinggi, suka menyendiri dia tidak aktif kegiatan magang seni dan sebagainya. Bagaimana itu Pak? Kalau menurut saya Pak, harusnya dihukum itu sesuai dengan prosedur sekolah karena kegiatan dia tidak pernah ikut, tugas tidak masuk, jadi harus ikut sesuai aturan sekolah karena tidak memenuhi syarat sebagai siswa yang baik seperti itu. Ya, kalau pendapat saya, anak itu tidak bisa langsung dihukum. Seharusnya kita panggil dulu bagaimana berbicara karena jangan sampai ada masalah yang yang dia hadapi yang tidak bisa diselesaikan. Harusnya kita diskusi dulu sama anak itu. Tapi Pak, sekolah kan sudah punya aturan, jadi kita harus tegakkan aturan setegak-tegaknya Pak. Tidak boleh memikirkan hal yang lain. Jadi aturan itu dibuat untuk diatur agar patuh anak-anak ya. Jadi aturan itu dibuat untuk bukan dilanggar, untuk ditaati. Jadi siapapun siswa yang tidak memenuhi aturan sekolah, baik tidak ikut kegiatan maupun tidak mengumpulkan tugas, harus dihukum. Ya, kalau saya melihat anak itu dari sisi waktu pelajaran saya dia itu baik, tapi
kalau kita langsung memukul dia, vonis bahwa itu sangat berat, itu saya rasa kurang tepat loh. Kalau saya pokoknya harus dihukum Pak, karena saya masih mengikuti aturan sekolah. Jadi kita harus bersikap idealis kalau mau dihargai siswa, seperti itu. Jangan mengambil keputusan sendiri, sebaiknya mungkin kita lebih baiknya berdiskusi berapa sama kepala sekolah, wali kelas, guru BK, supaya anak ini bisa terselamatkan. Jangan sampai karena akibat dari yang kita vonis itu siswa itu merasa terbuli atau merasa tidak diperhatikan, mungkin itu. Jadi butuh memang pendekatan yang lebih persuasif lagi supaya siswa itu betul-betul dapat bangkit kembali. Kenapa bisa terjerumus ke dalam masalah itu, mungkin itu. Ya, baik Bapak Ibu dari Pak Kreatif dan Ibu Iya, bapak dari Ibu. terkait dengan kasus yang dilakukan oleh salah seorang siswa yang ada di sekolah kita. Jadi saya selaku BK menerima pendapat dari Bapak Ibu guru, bukan berarti saya menyalahkan Bapak dan bukan juga berarti saya menyalahkan Ibu. Jadi saya selaku BK, kita tentunya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengangkat atau memperbaiki perilaku, akhlak atau kepribadian siswa tersebut sehingga dia tidak suka menyendiri. Nah, tujuan kita sama tentunya. Dalam BK itu ada aturan seperti yang dikatakan oleh Ibu, dan di situ ada keterangannya. Jadi tidak sembarang memberikan denda ataupun sanksi. Kemudian yang dikatakan oleh Bapak benar bahwa kita harus memberikan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Jangan langsung divonis, jangan langsung dikucilkan. Jadi hendaknya kita dulu rangkul. Nah, baik mungkin bisa dipanggil siswa tersebut, kemudian kita undang atau orang tuanya untuk ke sekolah sehingga dia juga tahu bagaimana kepribadian anaknya di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu saya butuh support juga dalam membangun, dalam mengubah kepribadian siswa tersebut. Tapi keren, saya selaku BK di sekolah ingin mengundang Ibu terkait dengan masalah atau problem yang anak Ibu lakukan di sekolah. Apakah ada waktunya untuk ke sekolah hari ini? Kenapa saya panggil Bu? Ganti-ganti dan bedanya lagi-lagi. Ya, kenapa saya dipanggil Bu? Ya, selamat datang dulu Ibu di sekolah ini. Jadi tujuan saya memanggil Ibu ke sekolah karena ingin memberitahukan terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh anak Ibu. Sebenarnya nyata bagus Ibu, cuma ada satu kepribadian yang dilakukan yang kurang baik untuk dia untuk kembangkan. Nah, yaitu suka menyendiri. Apakah ini anak memang suka menyendiri Ibu di rumah? Kenapa anak saya Bu? Perasaan dia aktif, dia bagus di rumah. Waktu SD juga dia sering dapat juara. Memangnya siapa yang melaporkan Ibu? Seperti itu Bu. Saya disampaikan Ibu sesuai dengan laporan yang saya terima dari Bapak Ibu guru dan siswa tersebut Ibu, bahwa anak Ibu memang
tidak mau mengikuti aktivitas atau kegiatan yang ada di sekolah, Ibu. Ya, kenapa seperti itu, Bu? Padahal di rumah dia aktif, mungkin ada di sekolah yang ganggu, Ki. Karena anakku saya itu pintar waktu SD, aktif dia juga. Karena udah mangkruk. Berarti ini anak Ibu mengalami proses perubahan perkembangan dari SD ke SMP. Oh, tapi tidak mungkin, Bu. Ayo, bahaya orang. Kalau begitu, Bagaimana itu, Bu? Saya tidak mau anakku seperti itu. kalau begitu Ibu bisa juga membantu ini, Bu, karena berdasarkan realita yang terjadi itu yang seperti itu yang terjadi. Mungkin dia Jadi solusinya bagaimana, Bu? Jadi solusinya bagaimana, Bu? Saya kan kan di sini kita disebut sebagai pendidik. Jadi kira-kira bagaimana? Ya, ini Bu terkait dengan anak tadi ini, dia sebenarnya baik, karakternya sudah baik. Ini sudah saya sampaikan bahwa anak ini jangan langsung di skorsing atau diberikan sanksi yang sangat berat, karena saya melihat anak ini ada sifat yang masih baiknya daripada yang buruknya, mungkin karena perubahan atau pergaulan sehingga dia sering menyendiri begitu. Karena saya juga mendengar dari penyampaian Ibu bahwa anaknya sangat baik di rumah. Menghukum anak tersebut, Bu. Masalah saya seperti itu, padahal kalau saya nilai dia anak yang baik, mungkin di sekolah ada masalahnya, Bu, atau ada masalah dengan teman-temannya. Ya Ibu, jadi berdasarkan tadi juga yang Ibu sampaikan terkait dengan perilakunya anak tadi sekolah, sama tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan perilakunya anak tadi sekolah. Tentunya saya dengar ini berbeda, Bu, perilakunya di rumah dan di sekolah. Mungkin di sekolah terjadi seperti itu karena ada bagian dia katakan itu ada masalahnya di rumah, tapi menurut Ibu tidak ada masalah di rumah. Pasti kita anak tersebut sebagaimana kita ingin menjadikan anak tersebut itu anak yang baik, anak sebagai siswa yang teladan. Jadi mohon Bapak Ibu dukungannya, kita sama-sama membangun, kita sama-sama memperbaiki akhlak dan perilakunya si siswa tersebut di sekolah baik pun di rumah. Jadi saya minta tolong lagi, dia ditanyakan sama anak saya, dia sama saya bertanya, dia tidak mau bicara, kita mungkin kalau gitu dia ada teman-temannya yang bertanya. Iya Ibu, betul sekali tuh Bu. Nanti saya dekati siswa tersebut apa masalahnya. Ya, terima kasih banyak ini Ibu sudah mengganggu aktivitasnya di rumah. Oke, itu tadi dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan sebutkan dulu apa kasusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait kasus yang terjadi, yaitu seorang guru memarahi siswa karena melanggar aturan di depan teman-temannya. Siswa tersebut menjadi sangat malu dan tidak mau masuk kelas selama beberapa hari. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, anak saya semalam itu menangis di rumah. Katanya kemarin dimarahi sama gurunya di depan teman-temannya, sehingga dia malu dan hari ini sudah tidak mau masuk sekolah. Mungkin ada penjelasan dari pihak sekolah kenapa anak dia dimarahi. Atas nama siapa nama anaknya Bu? Atas nama Zaki, Bu. Oh, Malis,
selain ada temannya yang menyaksikan bagaimana kejadian yang sebenarnya, kita panggil dulu ya ketosisnya. Susi, ini kebetulan ada orang tuanya sakit, minta penjelasan kenapa kira-kira gurunya kemarin kemarin sakit di depan teman-temannya, bisa dijelaskan? Jadi Ibu, kemarin itu kan kita lagi kegiatan pagi, tiba-tiba Saki datang Bu, terlambat. Seharusnya kan kita datangnya jam 7, pukul 7.00. Saki datangnya 7.50 Bu. Terus memakai sepatu warna putih, tidak memakai kaos kaki. Makanya saya langsung melaporkan ke guru Bu, ke pembina OSIS. Nah, saya lihat pembina OSIS memang memarahi Saki Bu, karena banyak sekali pelanggarannya. Saya sebagai ketua OSIS sangat protes Bu, kenapa bisa Saki seperti itu? Padahal kita sudah disuruh datang jam 7 harus rapi. Sementara Saki dibiarkan begitu saja Bu. Berarti dari penjelasan ketua OSIS tadi ternyata adik Ibu terlalu banyak pelanggaran, makanya dia dimarahi sama gurunya. Tapi kalau menurut Pak Karim bagaimana? Karena ini kasusnya siswanya dimarahi di depan teman-temannya. Pak Rusdi, bagaimana kira-kira usulannya, bagaimana tanggapan ada orang tua yang datang menjelaskan tentang kasus ini? Ya, jadi saya sebagai guru senior yang sudah mengabdi 5 tahun, 2 tahun, ya seharusnya gurunya jangan langsung memarahi anaknya. Mungkin ada alasan anaknya berbuat demikian. Mungkin anaknya bangun terlalu pagi, ya jam 6 lewat 50 menit. Ya, kemudian waktu yang ditentukan di sekolah jam 7, makanya terlambat datang. Kemudian soal pelanggaran yang lainnya, misalnya sepatunya berwarna putih, ya mungkin kita harus tahu mungkin sepatunya yang warna hitam lagi basah atau sebab yang lain. Jadi kita jangan langsung menghakimi siswa tersebut tanpa tahu alasan dibalik perbuatannya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini Bu kan sudah jelas apa kesalahannya Zaki, kemudian ada ide dari teman bagaimana kalau dua-duanya dipertemukan ya, sehingga jelas masalahnya. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan tindakan kami di sekolah terhadap anaknya? Menurut saya tindakan saya terima Bu. Saya kemudian mengenai warna sepatu, saya pikir itu tidak masalah Bu. Kenapa? Karena kan tidak mengganggu mengenai pembelajaran di sekolah. Apa hubungannya dengan pembelajaran di sekolah dengan warna sepatu? Saya pikir hal ini perlu ditindak lebih lanjut ke dinas pendidikan saja. Kebetulan ya Bu ya, kabar ya, karena kebetulan ada pengawas ke sekolah, jadi kita minta kebijakan atau keputusan dari pengawas. Ya, silakan Bu yang ketemu sama pengawas. Ya, ini yang atas nama siapa kan orang tua siswa? Atas, anaknya atas nama siapa kan? Sakit. Ini dari pihak sekolah satu mewakili. Ya, kalau bisa saya mau menjelaskan ulang bagaimana kronologis ceritanya, kenapa seperti ini. Masalah besar seperti itu sampai di dinas pendidikan. Ya. Awalnya sudah ada penjelasan dari kami yang ada saksi dari OSIS, tapi orang tua saksi tidak menerima dengan alasan dari kami dan saksi dari teman-temannya. Makanya kita diskusi sama pengawas. Oh begitu. Kalau saya bertanya kenapa tidak dibawa ke BK dulu nih Kak persoalannya? Kenapa langsung masuk ke kantor dinas pendidikan? Oh cuti. Oh. Kawan-kawannya langsung melapor ke dinas, makanya kebetulan pengawas datang. Kita diskusi bagaimana sih Pak? Kalau guru yang Kebetulan di sekolah Pak. kalau guru yang mana ini gimana orangnya? Sakit. Jadi BK-nya cuti. Kemudian guru yang lain juga tidak lagi sakit. Kalau ke kelas sekolahnya gimana? Ke sekolahnya?
tidak ada guru yang memarahi, tidak ada BK-nya, pas sekolah juga tidak ada. Sebenarnya aturannya itu Bapak Ibu, kalau ada masalah seperti ini harus diselesaikan secara berjenjang. Kalau ada masalah siswa tersebut, selesaikan walinya dulu, wali bersama dengan guru yang bersangkutan, kemudian BK kerjasama dengan lokasi kesiswaan, kemudian kepala sekolah. Kalau misalnya mereka tidak menemukan titik temunya, ya mungkin bisa konsultasi ke saya sebagai perwakilan dari dinas pendidikan. Tapi kalau begini, Bu, saya belum bisa ambil keputusan karena tidak ada guru yang memarahinya. Karena kan ada ini kan kasusnya tidak ada guru yang memarahinya, dari guru BK-nya, dari guru kepala sekolahnya. Jadi mungkin lain waktu saja beli. Iya. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya, ini sebenarnya tadi kita cari solusi, tapi karena tadi guru yang mereka tidak ada Bu, kemudian kepala sekolah tidak ada, guru bedanya cuti melahirkan. Jadi kayaknya kita nanti akan memanggil ibu kembali dan pertemukan guru yang memarahinya. Yang jelas kami juga tidak membenarkan kalau anak-anak kita itu membayar departemen, tapi kita juga tidak tahu sebenarnya karena gurunya tidak ada. Jangan sampai anak itu sudah berlebihan pelanggarannya. Saya kira itu Bu. Jadi kita akan menghubungi ibu kalau sudah datang. Yang jelas jangan melapor ke polisi ya Bu. Ya Bu, besok di balik. Oke, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bermain peran dan memainkan sesuai dengan perannya masing-masing dan kasusnya masing-masing. Jadi di sini kita akan diskusi mengenai apa tadi kegiatan tak. Jadi dari kelompok 1, siapa yang bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan di atas? Silakan kelompok 1. Oke, jadi silakan dijawab apakah diskusi tadi berjalan lancar, apakah tantangan terbesar dan lain. Baik. Tadi kalau berkaca dengan kasusnya, itu kan ada siswa yang melakukan pelanggaran yang tidak ikut kegiatan. Tapi di sisi lain ternyata ada guru yang punya pendapat berbeda, pro kontra, antara ada yang setuju untuk diberikan hukuman karena sudah melanggar aturan ya, dan ada guru yang tidak setuju untuk diberikan hukuman karena harus mendengarkan dulu sisi lain dari si siswa. Nah, kemudian akhirnya pro kontra ini bisa mengambil jalan tengahnya setelah bertemu dengan guru BK dan orang tua wali si siswa ini. Jadi tadi sudah diskusi antara guru yang pro kontra dan wali dan BK memutuskan bahwa si anak ini akan diberikan pendekatan dulu sebelum diberikan hukuman, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Kita akan mendengar dari kelompok 2. Siapa perwakilan? Baik, dari kelompok 2 dengan kasus guru memarahi siswa di depan umum. Dari peragaan tadi, anggota tim kami berperan dengan sangat baik. Ya, plus Rom. Cuma tadi tidak mendapatkan titik temu dari permasalahan yang ada. Pelajaran yang bisa diambil tadi bahwa dengan kasus ini sebenarnya tidak perlu sampai ke dinas pendidikan untuk menyelesaikan, sepanjang semua komponen di stakeholder sekolah tersebut ada dan bisa dipertemukan. Tadi kan kita peragakan semua tidak ada, gurunya tidak ada, BK juga tidak ada, kepala sekolah tidak ada, jadi tidak menemukan solusi. Nah, kalau bicara solusi idealnya ini, baiknya semua komponen tersebut ada gurunya yang marahi, karena dari segi etisnya ini kan tidak boleh kita marahi seseorang di depan umum. Boleh kita misalnya marah tapi di ruang tertutup, si A dan si B yang berbuat dan yang bertindak sebagai yang marah.
Dalam kasus ini adalah seorang guru marahi siswanya. Itu bisa dapat solusi kalau gurunya ada, kemudian dipertemukan dengan BK, pasti akan dipertemukan ini. Kemudian temannya yang melapor, termasuk orang tua siswa tadi, kemudian bicara bersama dengan mungkin bagian kesiswaan beserta kepala sekolah. Jadi sehingga tidak perlu sampai ke dinas pendidikan di persoalan, kecuali memang fatal bersikeras orang tuanya ini si anak yang dimarahi bersikeras dan sekolah tidak punya solusi, baru mungkin nanti diarahkan ke dinas pendidikan. Iya, sekira begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya tadi. Jadi itulah mengapa kolaborasi sangat penting di lingkungan sekolah. Jadi di sini kita akan lihat dulu peran guru BK dan guru kelas. Jadi guru kelas di sini termasuk di dalamnya wali kelas dan juga guru wali dan juga guru mata pelajaran. Jadi ada pun perbedaan dari peran utamanya, itu di mana guru kelas yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid, sedangkan guru BK yaitu di sini memberikan pelayanan yang mendirikan dalam mengembangkan potensi murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karya. Jadi dari sini saja sudah beda. Terlihat perbedaannya bahwa guru kelas itu atau guru mata pelajaran memberikan pelajaran, sedangkan guru BK memberikan layanan. Nah di sini ada pun kebutuhan kolaborasinya, yaitu pada guru kelas yaitu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional dan perilaku murid, sedangkan guru BK yaitu mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Jadi dalam BK itu ada programnya, Bapak Ibu, ada namanya, dan di program itu ada layanan klasikal, ada bimbingan individual atau bimbingan atau konseling individual, bimbingan kelompok dan sebagainya. Nah sumber kerjasamanya sini guru kelas bisa bekerjasama dengan orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Nah guru BK di sini bekerjasama dengan guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dan ada pun tujuan dari guru kelas di sini itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Sedangkan guru BK yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, belajar, akademik dan karir. Nah tantangan dari guru kelas itu bisa terdapat pada masalah sosial emosionalnya, dan sedangkan guru BK yaitu permasalahan sosial juga dan karakter murid yang kompleks. Apalagi kalau guru kelas kan dia namanya hanya satu kelas 32 siswa, sedangkan guru BK itu 280 siswa, jadi betul-betul kompleks yang didapatkan karakter muridnya. Nah dari masalah tadi ini, kalau Bapak Ibu lihat tadi dari kelompok 1, kita bisa masukkan kan di masalah ini ada beberapa tier, ada tier 1 sampai tier 3. Nah tier 1 itu yang masih bersifat umum tanpa risiko tinggi, misalnya ini kecemasan berat, depresi dan PTSD atau post trauma syndrome disorder. Nah dari kelompok 1 tadi masuk di tier berapa masalah kira-kira Bapak Ibu? Tiernya ada tier 1 yang masih bersifat umum, yang bisa dibilang masalahnya belum terlalu berat, tier 2 yang masalah sedang, sedangkan tier 3 yang sudah sangat berat masalahnya. Kok tadi berapa kelompok 1? Sedang, oh iya, berarti masuk tier 2. Kalau kelompok 2 masuk tier berapa masalah tadi? 1 atau 2? 2? Tier 2. Kelompok 2 juga tier 2. Ya kalau menimbulkan gangguan mental itu masuk tier 3 atau sudah sangat berat. Ya. Kenapa tier 1, Bu? Ya sudah di report ya, kasusnya sudah ada di tangan kasus.
Oke, jadi ini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid, di mana ketika ada siswa yang bermasalah, itu masalah ringan ya, misalnya pada saat mata pelajaran IPA ada masalahnya di dalam, nah itu yang menangani langsung guru IPA-nya. Nah, misalnya kalau sudah dilakukan intervensi tidak ada perubahan, maka guru IPA ini, guru mata pelajaran, memberikan atau bersama dengan wali kelas. Nah, setelah wali kelas sudah melakukan intervensi juga, tapi belum ada, misalnya sudah 1 kali dipanggil orang tua siswa, tapi masih belum ada perubahan perilaku positif, maka wali kelas bisa kerjasama dengan guru BK untuk di mana guru BK di sini bisa melakukan konseling untuk masalah tersebut. Nah, di sini guru BK, konselor, guru kelas atau wali kelas bisa bekerja sama dengan guru piket, guru mapel atau orang tua jika memang diperlukan. Nah, ketika masalahnya sudah di tahap sedang atau berat, maka bisa dialihkan atau naik ke bekerjasama dengan kepala sekolah, termasuk juga wakasek kesiswaan. Nah, misalnya ketika kita membutuhkan referral atau kerjasama, maka diperlukan adanya misalnya psikolog, dokter atau ahli. Nah, di sini saya pernah ada siswa yang curhat di ruang BK itu masalahnya cukup kompleks dan juga menurut saya memang butuh referral kasus karena itu masalahnya sampai ke kekerasan orang tuanya melakukan kekerasan fisik ke siswa tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu itu sudah masuk ke ini ya, bisa ditangan kasuskan ke misalnya ke perlindungan anak toh yang di Komisi Perlindungan Anak kan, itu bisa perempuan dan anak. Tapi saya rasa juga belum sampai situ karena siswa tersebut masih bisa menangani masalah tersebut. Tidak sampai ke tahap depresi lah. Kalau misalnya sampai tahap depresi atau sampai berlarut-larut ya baru dialih tangan kasuskan masalahnya. Nah, ini alurnya ketika murid baru bermasalah ada beberapa alur yang perlu diketahui. Sama dengan tadi, misalnya ketika masalah kehadiran itu wali kelas yang turun tangan secara langsung. Nah, bisa juga setelah itu wali kelas bekerja sama dengan guru BK, lalu dilakukan konseling oleh guru BK. Nah, ketika masalahnya tuntas ya cukup sampai situ. Tapi ketika masalah murid tidak tuntas, maka di sini ada panggilan orang tua, ada home visit, dan juga konferensi kasus. Konferensi kasus itu melibatkan seluruh guru termasuk kepala sekolah dan wakasek di sekolah. Nah, referral ke ahli terkait kalau memang dibutuhkan. Nah, ini juga termasuk pada masalah akademiknya, misalnya siswa bermasalah nilainya, bisa dilihat pada legar nilainya, maka bisa dilakukan bimbingan remedial oleh guru mapel. Alhamdulillah, tapi kalau tidak ya kembali ke tadi juga bisa melibatkan orang tua siswa untuk masalah tersebut. Nah, selanjutnya ini ada mekanismenya di mana dilakukan identifikasi masalah. Nah, misalnya kalau ada masalah di oleh siswa itu, wali kelas biasanya yang paling pertama tahu juga sama guru mata pelajaran. Kalau BK itu ada juga ada namanya daftar cek masalah atau BCM, ada juga kotak masalah di sana. Jadi misalnya kalau siswa itu ada masalahnya, biasa dia langsung kasih tulis di kertas baru kasih masuk di kotak masalah. Nah, ada juga yang saya sediakan website itu e-counseling. Sebentar saya perlihatkan Bapak Ibu. Jadi biasa siswa itu kalau ada masalahnya dia kirim di situ di e-counseling. Masalahnya dia tuliskan di situ baru kirim di websitenya. Nah, di situ setelah itu misalnya kalau ada ini masalahnya siswa masuk, saya dapatkan ada tentang masalah ini. Nah, saya bisa diskusikan itu dengan wali kelas. Lalu kita buat penetapan tujuan dan strategi apa yang dilakukan agar bisa membantu siswa tersebut untuk mengatasi masalahnya. Setelah itu kita melakukan implementasi dan melakukan evaluasi atau tindak lanjut. Nah, setelahnya barulah dilakukan, ada juga harus dokumentasinya supaya bisa jadi bukti bahwa ini sudah dilakukan intervensi oleh guru BK dan wali kelasnya. Nah, mengapa tujuan perlibatan orang tua sangat penting? Nah, ini karena apa? Karena meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan dan konsisten di rumah. Dan juga kalau misalnya guru BK sudah melakukan konseling tapi tidak ada dukungan dari orang tua, maka tentu saja masalah siswa itu tidak langsung bisa dikatakan tidak akan berhasil kalau tanpa ada dukungan dari orang tua. Jadi mengapa tujuan orang tua, perlibatan orang tua di sini sangat penting. Itulah saya juga beberapa kali
kali memanggil orang tua siswa, dan biasanya juga orang tua siswa sendiri yang datang. Biasanya dia itu orang tua siswa sendiri datang ke ruang BK langsung bilang, Miss, ini anakku bermasalah begini-begini. Jadi itu juga saya akan langsung melakukan tindakan intervensi dan juga tentu saja bekerja sama dengan wali kelasnya. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Hebat, tapi yang kita bahas baru ke jurus ke-6-nya saja. Nah, mengenai konselingnya ini saya perlihatkan websitenya Bapak Ibu ini. Jadi saya kirim ini karena memang ada yang saya sediakan atau kirim ke siswa. Jadi di sini siswa bisa mengirimkan namanya, boleh diisi atau tidak. Kalau memang hanya sekedar ingin curhat tanpa ingin diketahui, bisa anonim, bisa menuliskan kelasnya, jenis masalahnya yang dialami, misalnya masalah akademik, pribadi, belajar, keluarga, atau yang lainnya. Nah, biasanya ini sudah beberapa siswa yang mengirim Bapak Ibu. Jadi misalnya nih masalah yang kamu hadapi apa, jadi saya suruh dia juga tuliskan bagaimana perasaannya saat itu, apakah kamu ingin bertemu langsung dengan guru BK, dan di situ rata-rata yang saya dapatkan itu masalahnya masalah dengan temannya yang paling banyak, masalah dengan sosial, ya sosialnya yang paling banyak, dan juga salah satunya masalah keluarga yang paling sering itu cerita ke ruang BK yang masalah keluarganya yang harus dituntut nilainya sempurna. Padahal saya cek di legar nilainya itu sudah bagus sekali, kelas 7 sudah dapat 90 nilainya, ada 3 nilai 90-nya. Nah, saya bilang kasih tahu Ibu tak, sudah tinggi sekali itu nilainya, mau bagaimana lagi tingginya, karena katanya harus sempurna sekali, mau bagaimana sempurnanya itu. Saya kelas 7 sudah 90 nilainya, padahal bagus sekali nilainya, dan bagi teman kelas 7 itu belum sampai 90 nilainya, masih ada 70-an. Kita masuk di 90 itu sudah luar biasa, tapi orang tuanya masih katanya masih tekan terus anaknya karena ada beda nanti lanjut SMA-nya sekolah di luar kota. Nah, memang katanya harus sempurna nilainya. Itu kita tekan sampai menangis cerita bilang ditekan kayak begini sama ibuku, Miss. Nah, ini kalau ini ada juga Instagramnya BK First. Di sini yang kegiatannya kemarin yang 7 jurus BK hebat. Di sini saya kasih yang jurus 1 sama jurus 3. Yang ini di kelas 9A saya kasih intervensi. Jadi ini Instagram sekolah, dan juga ada saya juga sediakan ini channelnya BK. Oh, ternyata nggak bisa. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kalau misalnya nanti ini ada masalah siswa seperti yang kita praktekkan tadi, alangkah baiknya kita melakukan kolaborasi bersama untuk menentukan atau memecahkan masalah tersebut. Jadi silakan dilihat ya ini. Sebenarnya ada gerakannya tapi nanti karena waktunya sudah sangat. Jadi ini memang programnya Kementerian Pendidikan untuk meratakan tentang 7 jurus BK hebat ini. Jadi untuk pelatihan kemarin itu ada dari beberapa kota. Pokoknya satu Sulawesi Selatan datang untuk melakukan pelatihan.